Assalamualaikum sahabatku, berjumpa kembali dengan Hera di channel podcast Horror Reborn. Apa kabarnya hari ini? Saya akan membawakan kisah yang sangat seru untuk kalian. Kisah ini ditulis oleh Simple Man. Kalian pasti tahu beliau siapa? Ia penulis KKN di Desa Penari. Kisah yang akan saya bawakan sekarang adalah tentang Desa Gondomayit atau Desa Perenggut Nyawa. Dari namanya saja sudah bisa dipastikan kalau desa ini bukanlah desa biasa. Meski keberadaannya masih menjadi misteri, namun kengerian desa ini sudah banyak diketahui. Bagaimana tidak menakutkan jika kalian hanya bisa masuk ke sana tanpa bisa kembali keluar lagi dari sana. Sudah bisa dipastikan kalau masuk ke sana sama saja dengan mengantar nyawa kalian sendiri. Desas-desusnya Desa Gondomayit bermula dari sebuah desa yang terkena wabah penyakit, guna menghindarkan semua penduduknya yang masih sehat agar tidak terkena wabah. Maka sebagian penduduk yang terkena penyakit diasingkan ke atas bukit dan dibiarkan begitu saja. Namun ada seorang dukun bernama Nyai Tilik. Saat itu ia tetap berusaha menyembuhkan para penduduk yang diasingkan. Karena dianggap melanggar aturan desa, dia pun ikut diasingkan ke sana. Rasa sakit hati Nyai Tilik kian memuncak tatkala melihat satu persatu penduduk di sana mati. Bukan cuma karena penyakit, namun juga kelaparan, hingga mayat-mayat pun bergelimpangan. Satu persatu mayat itu pun dia kuburkan sendirian. Dan lama-lama kesehatan Nyai Tilik pun kian memburuk, akhirnya membuat dia tewas seperti yang lainnya. Konon katanya, para ruh-ruh warga dan Nyai Tilik menjadi arwah penasaran dan sering menampakkan berbagai wujud untuk mengelabui siapapun yang tanpa sengaja masuk ke area bukit. Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota itu. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota yang sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Erik ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini kan namanya universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Sebuah tempat yang berinisial Alaste menjadi salah satu tempat untuk melatih stamina. Karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat itu nyaris menyerupai suhu di puncak Mahameru. Sebelum Damar dan Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meskipun jalur yang akan dituju Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun Damar meyakinkan Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggamannya. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga,
Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah salah satu objek wisata yang terkenal menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 2 jam berlalu, masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Erik gusar. Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, lalu tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Damar merasa bimbang. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Akhirnya nekat, Damar dan Erik pun melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu terasa lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Bulu kuduknya meremang. Sedari tadi bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul sama Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Apa? Bisiknya. Ayam, kata Erik mengulang. Dengar tidak ada suara ayam? Tanya Damar. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang didengar Damar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka berpandangan untuk seperkesekian detik, saling mengisyaratkan, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang, artinya diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh, berpikir bahwa mereka sudah aman. Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembuja. Mereka bertukar pandang. Tidak ada yang mengerti Erik selain Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantas biasanya menegaskan bahwa Erik dalam perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja. Di saat Damar izin untuk membuang air kecil, ada suara ayam. Bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar mendatangkan rasa penasaran yang besar.
Sosok itu adalah kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan pada umumnya. Memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan pada bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Seharusnya mereka sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Setelah yang dilihatnya barusan, Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun tetap memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Damar semakin penasaran. Ada apa, Rik? Gak ada. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Ada kuntilanak, Dam. Damar kaget. Namun Damar mencoba tidak menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, Damar sekarang yang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada hampir 2 jam. Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus berputar-putar. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan untuk pasrah. Sampai terdengar suatu langkah kaki menghentak. Dan sontak mereka terjaga, diikuti oleh suara ramai. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Untuk apa? Orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini. Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Damar dan Erik hanya terdiam, sembari memandangi rombongan itu yang semakin jauh hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sudah sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakannya lah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya kepada Erik. Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika ia menunjukkan kondisinya saat itu, Erik hanya bisa melotot nggak percaya atas apa yang dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Damar tidak tahu. Gak tahu, Rik. Melihat kondisi Damar seperti itu, Erik akhirnya menyuruh Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan? Erik harus memanggil mereka agar Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Damar membesar seperti itu?
Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Erik pun meninggalkan Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Damar dengar atau tidak, tapi Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iringan-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, justru wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayit yang dipanggul pun terlihat asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Damar yang masih menahan nyeri. Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Erik putus asa. Akhirnya ia menelusuri kembali jalannya lagi ke tempat di mana Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Erik kaget saat di hadapannya Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua, di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Erik bertanya dan ragu. Lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila ada yang terjadi pada Damar adalah akibat dari Weltuk. Apa itu, Nek? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Damar bercerita. Weltuk itu adalah dedemit atau lelembut, penunggu sungai yang marah sama Damar karena tanpa sengaja Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Damar dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Erik dan Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tetapi karena keadaan saat itu benar-benar sangat darurat, memaksa Erik akhirnya setuju. Diboponglah Damar. Dengan kondisi itu, selama perjalanan si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan, permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Erik. Erik sontak saja kaget. Kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa, Mbak? Si nenek berhenti. Melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Erik pun mengatakannya. Sembujo. Si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembujo, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah. Benar rupanya. Di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Si Mbah mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di situ. Si Mbah lalu masuk ke ruangan dalam. Sedangkan Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan. Damar, Erik masih nggak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa.
Desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Si Mbah keluar, di tangannya ada kendi. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan. Ya nak? Damar berusaha keras berdiri menenggak air itu. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi. Erik tidak paham maksud si Mbah, namun Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin bahwa si Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah Erik kaget bukan main. Ia mendengar suara gamelan itu lagi. Sekarang Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Mbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Erik jadi gelisah sendiri. Si Mbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Erik hanya gini saja. Giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup. Si Mbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Erik pun bertanya, "Mau kemana Mbah?" Saat itulah si Mbah menawarkan Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat Erik ragu, karena ia harus menjaga Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil, Erik pun mau ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluarlah 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Mbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Mau tidak mau, Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-ngalun. Yang lebih membuat Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari, ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan, sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Damar mencari, memanggil-manggil Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya 1 malam belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si Mbah. Dengan perlahan Damar mendekat. Di dalam rumah Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan si Mbah.
Damar tahu bebauan itu karena ia sudah sering menciumnya di rumah mbah buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu. Sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Damar pun mendekat. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin rasanya segera pergi. Namun kaki Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, tali pocong, tali pocong. Damar masih mematung, ketakutan benar-benar telah mengeraskan syarafnya. Hingga terdengar suara pintu terbanting, membuat Damar tercekat panik. Dilihatnya si Mbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat si Mbah mencengkram ujung kain kapan si pocong. Menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya." Erik baru sadar, sedari tadi si Mbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sesampai di rumah si Mbah, Erik melihat Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki si Mbah mengejutkan mereka. Nak, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa atau tikar anyaman sebagai alasnya. Mereka sepakat
Semua keganjilan dari peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu, namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Mar, dengar apa tidak? Itu adalah suara pitik atau ayam yang pernah terdengar. Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai. Erik akhirnya menggoyangkan badan Damar. Ia baru sadar. Wajah Damar terlihat pucat pasi seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, dengar apa tidak? Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Erik sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, kamu percaya nggak sama pocong? Kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini. Mar, desa ini nggak beres. Ayo kita pergi saja. Testismu sudah nggak apa-apa kan? Mendengar itu, Damar kemudian juga mengatakan, Rik, sepertinya si Mbah. Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Ada apa? Di jendela, di jendela. Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah si Mbah. Mereka kaget. Saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya diikuti Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya si Mbah berdiri. Wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. Mau kemana nak? Damarlah yang pertama maju. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah saya sendiri Mbah. Si Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya bertekuk. Lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman yang paling mengerikan yang pernah Erik dan Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu sudah sembuhkah nak? Damar terdiam lama. Di sini Erik yang kemudian maju. Sebenarnya Anda itu siapa? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Deso Gondomayit, desa perenggut nyawa, kata si Mbah dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Damar yang beringsut mundur. Sopo wes melbu deso iki rabakal iso mulih le, wes nurut yo omongan si Mbah. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Kalian mendengar suara itu karena tahu artinya? Erik dan Damar masih menjaga jarak dari langkah si Mbah. Pocong. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah dari gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Si Mbah tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Si Mbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Erik dan Damar. Si Mbah mulai merangkak. Kedua kaki si Mbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya. Si Mbah terus mendekat. Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Erik hanya terdiam, sembari meracau dan mengumpat. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat,
Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar pun perlahan sirna. "Di belakang ada pintu, Rik!" teriak Mas Damar tiba-tiba. Lalu mereka bergegas lari dan si Mbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya ada kotak yang Damar tadi lihat. Namun segera ia tepiskan pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang pertama ia lihat dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya hanya Erik yang menciumnya. "Ikut aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan benar saja. Langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kapan, Rik? Apa ada hubungannya ya? Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan. Erik dan Damar masih berpikir. Sampai ia baru sadar, di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Di balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Damar dan Erik terdiam mematung. Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, tali pocong." Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Erik baru paham. Kuburan, kuburan, Mar. Tali pocong di mayatnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Di tengah gelapnya hutan, Damar dan Erik gak berhenti berlari. Alasannya manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kapan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makan pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi lagi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya di mana ayam itu berada. Lain hal dengan Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Erik kini tercium juga di hidung Damar. "Wangi," kata Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Semakin dekat suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah di sekitarnya. Banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. "Ayam cemani," kata Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. "Anjir!" teriak Erik saat siluet itu melihatnya. "Lah, ikulah si Mbah," katanya. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari, meninggalkan Damar yang baru sadar yang dikatakan Erik itu benar. Itu si Mbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah entah karena kepepet atau apa,
Mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujau itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar sekelebat suara-suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya dari dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Kalian yang ninggalin KTP di pos 1 ya. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu mereka telah hilang 2 hari, selain petugas tersebut yang menemukan KTP mereka di pos 1. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Erik dan Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Damar dan Erik diam lama. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja. Kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Damar. Ada desa ya Pak di sini? Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Oh no, kata si bapak. Ada. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, di mana ada desa Pak? Kalau di sini pila banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Erik dan Damar mengangguk bersamaan. Syukurlah, kata si bapak. Alas pancen angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah melihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya bisa dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam, mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Erik dan Damar saling memandang satu sama lain. Nah, sekarang aku mau tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan akhirnya dengan bantuan Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya terdiam. Tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Damar. Ajaibnya, testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Damar dan Erik berpamitan pulang saat fajar mulai menyingsing. Damar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya Pak? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti. Sarti, kata Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar.
Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh si Mbah ini. Si Mbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya terdiam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris makanan hingga membawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai patepang deui.